Welcome back to Bim Bim Just Channel. Oke, kita akan membahas tentang otot-otot, pergelangan tangan, dan siku. Bagaimana ulasannya? Check it out. Sendi siku secara struktur tulangnya terdiri dari humerus, tulang lengan atas, radius, dan ulna. Radius sejajar dengan ibu jari, sedangkan ulna sejajar dengan kelingking. Nah, otot penggeraknya ada bicep dan tricep. Sebagai penggerak utama ditambah brachialis. Otot bicep ada bicep short head dan bicep long head. Dilihat secara anatomi, bicep short head itu melekat di akromion, origonya yang di akromion. Nah, jadi fungsi geraknya adalah 1. Shoulder fleksi, 2. Elbow fleksi. Sementara kalau long head itu melewati occipital groove dan menempel di area scapula juga. Karena kita akan membahas tentang siku, bukan tentang shoulder, jadi lebih dalam ke bagian sikunya ya. Otot pembantunya atau sinergisnya adalah brachialis, itu untuk fleksi elbow. Letak otot brachialis adalah di bawah atau di lebih dalam lagi dari bicep. Nah, kita saksikan cara melatih bicep short head dan long head. Letak perbedaannya ada pada posisi radius dan ulnanya. Kalau short head berarti radius dan ulnanya tetap pada posisi normal. Sedangkan untuk long head, karena dia ada di sisi lateral, maka kita dekatkan radius ke arah medial, alias jempolnya mengarah ke atas, atau kita sebut latihannya adalah hammer curl. Kalau untuk short head kita sebut dengan bicep curl. Otot merontal gundulmu. Oke, kita akan beralih ke tricep. Tricep ada dua, ada long head dan ada lateral head. Yang long head itu ada di posisi medial, sementara untuk yang lateral head, yang namanya aja lateral, udah pasti dia ada di sisi luar, tapi bukan hakik garis, beda ya. Fungsi utama dari tricep adalah elbow extensor atau ekstensi elbow alias siku. Sama halnya dengan bicep, tricep juga ada cara melatih untuk bagian long head dan juga lateral head. Nah, perbedaannya ada di perubahan radius dan ulnanya. Cedera yang mungkin adalah strain atau overuse syndrome. Oke, next kita akan membahas tentang pronator teres dan supinator. Pronator teres letaknya, origonya ada di medial epicondylitis. Sementara untuk supinator itu ada di tampak balik, jadi di area extensor, bukan di area flexor dari wrist, atau lebih gampangnya ada di sisi lateral epicondylitis atau siku bagian luar. Pronator fungsinya untuk gerakan pronasi, sementara untuk supinator tugasnya untuk supinasi. Nah, itu penggerak utamanya. Ada otot yang kaitannya sama wrist ya, atau pergelangan tangan, tapi dia juga berfungsi sebagai supinator dan pronator, yaitu brachioradialis. Lokasinya dekat dengan otot flexor carpi radialis dan flexor carpi ulnaris atau otot-otot flexor dari wrist atau pergelangan tangan. Sementara untuk supinator itu letaknya ada di dekat dengan otot-otot extensor carpi ulnaris dan extensor carpi radialis sebagai otot-otot extensor dari wrist. Nah, untuk tennis elbow atau lateral epicondylitis, cederanya itu berawal dari overuse dari otot-otot ekstensornya. Sementara untuk golfer elbow atau medial epicondylitis itu overuse-nya adalah di otot-otot flexornya. Oke, kayaknya gitu dulu yang bisa di-share pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang sedang mempelajari atau menemukan masalah di otot-otot tersebut. Thank you udah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat.
nantikan video-video berikutnya tetap di channel Bim Bim Jos. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini di media sosial kalian ya. Thank you, see you.